soal bagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 betul-betul dikangkangi dan tidak dilaksanakan, ya. Tidak hanya pada masa pemerintahan Orde Baru yang sering kita kritik, tapi rupanya pada masa pemerintahan ini jauh lebih parah kalau kita melihat angkanya. Once again, kalau kita melihat angkanya, ternyata angkanya jauh lebih memprihatinkan hari ini ketimbang di era pemerintahan Orde Baru. Yang barangkali eksploitasinya terbatas pada kerabat istana. Kalau sekarang semua orang bisa bermain. Yang penting dia adalah kerabat istana dan partai politik barangkali, atau punya link dengan kekuasaan partai politik. Itu persoalannya karena oligarki yang bermain dalam proyek-proyek pertambangan itulah yang sebenarnya yang menguasai negara ini, dan itu tidak hanya satu arus tapi banyak pemainnya. Tergantung dari jurusan mana. Apakah Anda dari jurusan istana, dari jurusan partai politik, atau dari jurusan lain. It could be possible dari jurusan katakanlah state coercive juga yang menguasai senjata. Dia malam hari itu yang menerangkan kenapa bangsa ini nggak bisa bertumbuh berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Kalau setiap kali kita dengar di media massa ekonomi kita baik, tumbuh segala macam tuh, faktanya ini coba saya kasih data dulu karena ini kan kuliah tuh. Di zaman Pak Harto, harta kita dikuras oleh konglomerat. Tapi yang balik ke negara masih 33%. Pak Harto kasih konsesi-konsesi. Yang balik ke negara 33%. Zaman Pak SBY yang balik tinggal 28%, 25 sampai 28%. Zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Itu data primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik soal bagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 betul-betul dikangkangi dan tidak dilaksanakan, ya. Tidak hanya pada masa pemerintahan Orde Baru yang sering kita kritik, tapi rupanya pada masa pemerintahan ini jauh lebih parah kalau kita melihat angkanya. Once again, kalau kita melihat angkanya, kenapa bisa begitu? Nah, ini kita baca ada pernyataan dari Rocky Gerung soal angka, ya. Kita bacakan dan nanti kita ulas hal-hal yang terkait dengan policy negara soal keberpihakan terhadap rakyat. Soal berapa yang sudah dirampok oleh konglomerat dan berapa yang dikembalikan untuk negara. Ternyata angkanya jauh lebih memprihatinkan hari ini ketimbang di era pemerintahan Orde Baru. Yang barangkali eksploitasinya terbatas pada kerabat istana. Kalau sekarang semua orang bisa bermain. Yang penting dia adalah kerabat istana dan partai politik barangkali, atau punya link dengan kekuasaan partai politik. Ya, sahabat era sekalian, coba kita bacakan komentar Rocky Gerung ini. Rocky Gerung, zaman Pak Harto harta kekayaan kita dikuras oleh konglomerat, tapi yang balik ke negara masih 33%. Zaman Pak SBY yang balik 28%. Zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Is it? Ya. Oke, portal islam.id, Pondok Pesantren Al Islah Bondowoso Jawa Timur mengundang Rocky Gerung
untuk menjadi pembicara dengan tema merajut ukhuwah dalam keberagaman. Menarik ya. Acara yang berlangsung beberapa waktu yang lalu itu dihadiri kalangan santri yang datang membludak. Dalam salah satu poin, Rocky Gerung menyampaikan kenapa kondisi Indonesia saat ini rakyat makin susah di era hampir 10 tahun Jokowi berkuasa. Rocky mengungkap data primer kekayaan Indonesia yang dikeruk oleh konglomerat oligarki yang kong kali kong dengan penguasa. Di zaman Pak Harto, harta kekayaan kita dikuras oleh konglomerat, tapi yang balik ke negara masih 33%. Pak Harto memang kasih konsesi-konsesi ke konglomerat, tapi yang balik ke negara masih 33%. Zaman Pak SBY yang balik ke negara tinggal 25-28%. Sementara zaman Pak Jokowi yang balik ke negara tinggal 8%. Itu data primer, kata Rocky Gerung. Tadi sudah ya videonya ya? Sudah kita tonton videonya juga. Ya, sahabat era sekalian, ya tentu kita harus bedakan ya antara pendapat dengan disiplin ilmu pengetahuan. Soal angka ini adalah soal yang perlu diverifikasi. Kita tidak tahu angka itu dapatnya dari mana, tetapi barangkali soal angka adalah soal yang ya bisa mengandung perdebatan kalau seandainya ada versi lain. Tapi kalau ini data primer, tentu ini data yang diambil dicukil begitu saja. Nah, sahabat era sekalian, dalam beberapa video yang lalu sebenarnya Refli Harun kan sudah banyak membicarakan ketidakadilan ini. Misalnya wawancara dengan Faisal Basri, 90% keuntungan nikel kita diambil Cina. Kita cuma dapat 10%. Begitu terjadi proses hilirisasi, ya yang untung tetap saja Cina. Karena yang tadinya sebelum hilirisasi mungkin nilainya 10 dan setelah hilirisasi jadi 100, tapi tetap saja 90-nya buat Cina dan 10%-nya buat Indonesia kalau kita pakai logika Faisal Basri. Itu satu hal. Ada juga misalnya mengapa RUU Minerba dituding sebagai perampokan oleh konglomerat tambang. Jadi sobat semuanya, ini juga pernah dimuat di RH Channel. Kenapa? Ini adik junior saya lah di Tarumanagara yang memang mendalami hukum tambang. Dia hukum tata negara tapi hukum pertambangan dan energi dia dalami. Dan salah satu yang membuat ngeri-ngeri sedap itu adalah ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara itu memberikan kesempatan kepada konglomerat tambang, terutama tambang batu bara, untuk menguasai tambangnya lagi selama 20 tahun. Itu dagingnya. Dan itu nilainya tentu kita bicara tentang mungkin puluhan triliun, mungkin ratusan triliun dari nilai semua tambang tersebut yang notabene dimiliki oleh penguasa-penguasa di sekitar kita. Terutama penguasa istana, you name it. Siapa yang kira-kira memiliki tambang batu bara itu? Ya, ada Bumi Resource, ada Adaro dan lain sebagainya. Coba dicek siapa pemiliknya. Maka kita akan tahu kenapa kemudian negara tidak pro masyarakat menengah, masyarakat bawah, UMKM misalnya. Padahal jelas-jelas kalau seandainya tidak ada perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang beberapa pasalnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, maka sesungguhnya tambang-tambang itu kembali kepada negara. Banyak hal yang patut dipertanyakan, misalnya soal Freeport. Penguasaan saham, is it necessary? Dan ternyata setelah saham dikuasai, pemerintah tidak mendapatkan dividen yang sebanyak sebelumnya atau dividennya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ya kalaupun besar mungkin sedikit lebih besar. Tapi jangan lupa dividen itu tidak langsung dinikmati negara tetapi kepada holdingnya, yaitu Main ID dan untuk bayar utang. Bayar utang ketika mengambil saham Freeport. Jadi pertanyaannya adalah apakah kebijakan itu menjadi pintar kita? Nah, itu persoalannya karena oligarki yang bermain dalam proyek-proyek pertambangan itulah yang sebenarnya yang menguasai negara ini, dan itu tidak hanya satu arus tapi banyak pemainnya. Tergantung dari jurusan mana. Apakah Anda dari jurusan istana, dari jurusan partai politik, atau dari jurusan lain. It could be possible dari jurusan katakanlah state coercive juga yang menguasai senjata. Oke, sobat semuanya, itu realitas yang kita harus pahami bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harusnya dikuasai negara, tapi ternyata sekarang dikuasai oleh swasta dan bekerja sama dengan pihak asing, justru menerbangkan, melarikan kekayaan tersebut. Nikel contohnya, 90% keuntungan nikel justru dinikmati oleh China. Dan ketika Presiden Jokowi dipuji karena melakukan hilirisasi terhadap nikel, memang naik
nilai penerimaan negaranya, tetapi yang dinikmati Cina persentasenya tetap naik karena dia 90%. Jadi kalau misalnya angka absolutnya naik, ya dia lebih menikmati dari sisi persentase. Itu soalnya kenapa Faisal Basri ngamuk dalam beberapa videonya. Bisa dicek lagi video-video Faisal Basri yang bicara tentang kekayaan alam. Dan Faisal Basri juga pernah diinterview langsung oleh RH Channel ke sini ya. Oke. Saya rely on Faisal Basri karena saya yakin dia adalah orang yang lurus ya untuk bicara tentang ekonomi Indonesia dan tidak punya pretensi untuk meminta atau menjabat sesuatu. Semua ditolak oleh Faisal Basri kecuali yang sifatnya ad hoc seperti tim tata kelola migas pada awal pemerintahan Presiden Jokowi. Oke. Luar biasa perampokan di era Pak Harto lebih baik daripada Jokowi. Ya satu aspek ya, tidak semua aspek. Kalau aspek politik ya saya katakan nggak bisa kita bandingkan. Era Pak Harto tuh era otoriter, era non demokratis. Kalau sekarang maunya dibilang era demokratis tetapi terjadi penurunan demokrasi. Jangan lupa bahwa demokrasi itu adalah hasil perjuangan mahasiswa dan Jokowi bisa menjadi presiden, punya legacy, punya kemewahan menjadi presiden karena perjuangan demokratis era reformasi. Karena kalau dulu tidak bisa membayangkan orang biasa bisa menjadi calon presiden, bahkan calon sekalipun ya. Oke, tetap mahal yang dirasakan. Sistem Soeharto semua penjabat dikontrol. TNI bawahan Soeharto diawasi, korupsi dikontrol, oligarki, pengusaha dikuras, semua rakyat kecil dimakmurkan, petani makmur. Iya dan tidak, saya tidak bisa memberikan penilaian di bidang ekonomi, tapi yang saya rasakan di bidang politik memang gak seharusnya kita mempertahankan sistem pemerintahan Orde Baru yang memang membuat kita terancam terus menerus ya. Oke, sobat semuanya, satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah kalau kita misalnya membandingkan era Jokowi dan era Pak Harto, ya memang kita harus memiliki angka yang objektif karena itu ekonomi. Tapi kalau bidang politik, terus terang saya tidak mau kembali kepada era Orde Baru ya. Tapi bukan berarti Jokowi membangun demokrasi, no. Justru Jokowi merusak, meregresikan demokrasi yang sudah dibangun oleh para syuhada mahasiswa di Reformasi 98. Dan ketika terbit era reformasi harusnya setiap penguasa itu menjaga dan mengembangkan demokrasi, bukan merusaknya atau memundurkannya. Itu sobat era sekalian yang kita harus pahami. Sekali lagi soal ekonomi, soal yang kita harus perhatikan angka-angka persisnya. Dan saya hanya rely on apa yang disampaikan orang-orang yang memang saya percaya untuk bicara tentang angka-angka ekonomi. Sebagai contoh tadi Faisal Basri, bisa juga Ihsanuddin Nursi dan Rocky Gerung sering menyampaikan data juga walaupun dia backgroundnya bukan ekonom tapi seorang filsuf atau orang yang belajar filsafat. Tapi dia adalah seorang generalis yang juga paham logika-logika ekonomi politik, filsafat, agama, sosial dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Sobat semuanya, saya akan membahas mengenai ini, menarik ya, polemik antara JK dengan Luhut Binsar Panjaitan soal dominasi tenaga kerja asing terutama Cina di pabrik nikel ya. Dan juga pernah beberapa waktu yang lalu ya Faisal Basri protes besar karena keuntungan mayoritas itu diambil oleh Cina ya Faisal. Jadi katanya bohong kalau seandainya kalau itu dikatakan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan dari nikel yang luar biasa, karena yang jelas yang untung itu justru asing, kata Faisal Basri. Bahkan Faisal Basri mengatakan 90% keuntungan nikel itu diambil oleh
orang lain, bukan oleh Indonesia ya. Misalnya ini ekspor biji nikel ke Cina rugikan Indonesia, Rizal Ramli. Kok masih banyak yang suka ngibul ya. Jokowi sebut Indonesia dapat bonus dari biji nikel, Faisal Basri, kebohongan luar biasa. Oke, coba kita lihat nanti ya perdebatan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli, disampaikan oleh Faisal Basri soal nikel ini. Tapi ini kita akan bahas mengenai perdebatan JK dan Luhut saling balas soal TKA Cina di pabrik nikel. Coba kita baca ya. Panas, Yusuf Kala dan Luhut saling balas soal banyak TKA Cina di pabrik nikel. Coba kita bacakan sebagaimana dilansir oleh kumparan.com ya. Jadi kumparan.com. Oke. JK dan Luhut saling balas soal TKA Cina di pabrik nikel. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saling lempar tanggapan mengenai industri pengolahan nikel yang masih didominasi oleh tenaga kerja asing TKA asal Cina. Bermula dari JK yang mengkritik proses pengolahan nikel di tanah air. Sebagai negara yang diberkahi tambang nikel, pengolahannya justru didominasi Cina. JK mengatakan dirinya ingin pengembangan teknologi smelter dikuasai oleh anak-anak negeri. Teknologi ke depan kita lakukan tapi tidak dengan otak dari luar, melainkan kemampuan diri sendiri, sambungnya. Lalu Luhut pun membantah soal klaim JK bahwa pekerja di industri nikel di Indonesia dipenuhi orang Cina. Dia berkata memang pada awalnya pekerja Cina mendominasi di awal pekerjaan konstruksi. Namun saat ini hal itu sudah tidak terjadi. Untuk membuktikan hal tersebut, Luhut meminta agar langsung mengecek ke lokasinya. JK respon balik Luhut ya. Oke, ini ada pernyataannya ya. Indonesia kaya nikel tapi yang kerja semua Cina dari daratan sampai tukang las. Kita bikin smelter, insya Allah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi, kata pria yang akrab dipanggil JK di acara Makan HUT Kala Group di Hotel Kempinski ya. Enggak betul, waktu construction dulu awal tahun 2004 ya. Sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia, pergi saja ke sana, kata Luhut saat ditemui dalam acara Demi Indonesia bersama GoTo di Ciputra. JK respon balik Luhut. Pihak JK pun akhirnya merespons kembali bantahan Luhut. Juru bicara JK Hussein Abdullah menyampaikan Kala dan Bukaka akan fokus menyerap ratusan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek hidro serta smelter. Tenaga kerja lokal memang jadi prioritas Kala dan Bukaka perusahaan, di mana terbukti mereka mampu setelah proyek listrik hidro tersebut beroperasi dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Insinyur Joko Widodo 25 Februari 2022, kata Hussein dalam keterangan tertulis. Hussein mengatakan bahwa Bukaka tetap memiliki pekerja asing, namun mereka beroperasi sebagai pihak supplier mesin yang bertugas menjaga kualitas mesin. Untuk barisan pekerja kasar, perusahaannya tetap akan memprioritaskan pekerja dalam negeri. Hussein juga menegaskan komitmen JK untuk merekrut tenaga lokal yang membedakan dengan pabrik nikel di Morowali yang dinilai masih dipenuhi TKA asing. Pihak JK menyayangkan dominasi TKA Cina di industri tersebut. Hampir semua pekerja konstruksi pabrik termasuk tukang las didatangkan dari Cina, dan itu diakui sendiri oleh pihak Pak Luhut bahwa pembangunan sejak tahun 2014 seperti itu. Wah, berarti sejak Jokowi berkuasa ya. Kalau kondisi sekarang harus diakui sudah beda karena tahap operasional tentunya pekerja kasar tidak dibutuhkan lagi lanjutnya. Salah satu bisnis yang JK miliki di Kala Group yaitu ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Salah satu perusahaan yang dibangun Kala Group adalah smelter produksi baterai EV yaitu nikel sulfat yang terletak di Palopo, Sulawesi Barat. Ya, sobat era sekalian ya. Ini tadi soal perdebatan antara JK dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ya,
persoalannya adalah kalau kita bicara tentang pabrik nikel ya, yang namanya pekerja Cina itu rasanya bukan mitos ya, karena banyak sekali laporan yang mengatakan pekerja Cina atau TKA Cina ya, tenaga kerja asing itu berdatangan terutama di daerah Morowali ya, dan tentu kedatangan mereka melakukan dominasi besar-besaran. Nah, kita baru bicara mengenai penguasaan secara fisik, tapi bagaimana dengan penguasaan secara strategis? Misalnya dari industri nikel tersebut atau dari pabrik nikel tersebut, siapa yang sesungguhnya menyerap keuntungan terbesar? Faisal Basri pernah mengatakan bahwa 90% keuntungan itu diambil oleh China. Nanti kita bacakan ya, Rizal Ramli juga misalnya mengatakan bahwa justru keuntungan terbesar diambil dari China, bukan Indonesia ya. Karena itu kita harus aware dalam konteks ini bahwa tidak hanya penguasaan tenaga kerja asingnya ya yang memang menurut saya menggelisahkan dan juga katakanlah memunculkan persoalan, karena tentu kita sendiri kan membutuhkan pekerjaan, dan iya memang semua pekerjaan itu sampai tukang las itu harus didatangkan dari China. Apakah tidak bisa tenaga-tenaga lokal, dan tenaga dari China hanyalah tenaga-tenaga yang memang betul-betul strategis yang tidak bisa digantikan oleh tenaga kerja lokal. Padahal kita tahu bahwa policy atau politik ketenaga kerjaan kita begitu ya, entah kalau kita sudah berubah sekarang. Jadi yang bisa dikerjakan di dalam negeri ya diutamakan tenaga-tenaga kerja dalam negeri. Tapi persoalannya kita tidak tahu bagaimana bargaining position dengan pihak China. Kadang pemilik modal atau investor kan bisa mendikte persyaratan-persyaratan investasi yang mungkin juga mereka mengatakan akan membawa pekerja-pekerja dari mereka ya, mungkin dengan alasan macam-macam. Salah satu alasannya adalah ya memastikan proyek atau pabrik itu berjalan seperti yang mereka kehendaki, baik dari sisi kualitas maupun dari time frame pengerjaan misalnya. Nah, sekali lagi kita kan take it or leave it. Ada orang mau berinvestasi di kita, tetapi dia ingin mendikte kita, yaitu semua tenaga kerja dari mereka misalnya, kemudian juga semua mereka yang atur, dan kita cuma tahu beres. Setelah tahu beres pun nanti ternyata mayoritas keuntungan buat mereka juga. Nah, ini kan menjadi persoalan ya. Sekali lagi nanti kita akan bacakan Faisal Basri dan Rizal Ramli soal nikel ini, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya ya pabrik-pabrik itu yang bangun TKA, maka kesempatan ketenaga kerjaan berkurang jauh. Setelah tahap konstruksi selesai, tinggal tahap operasional yang pasti tidak membutuhkan pekerja lebih banyak. Tetap didominasi Cina misalnya, waduh, menjadi persoalan ya. Karena itu memang baik juga ya mengikuti pesan Luhut Binsar Panjaitan agar memang dilihat sendiri. Ya sekali-sekali lah Menteri Tenaga Kerja melihatnya, membawa media ya untuk melihat bagaimana operasional pabrik-pabrik nikel tersebut. Lalu bawa juga ekonom-ekonom untuk memastikan bahwa kita memang pihak yang lebih banyak mendapatkan keuntungan, bukan seperti yang disampaikan Faisal Basri atau Rizal Ramli. Nah, ini kan baru fair ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba justru dalam kerjasama ini kita rugi. Di tahap awal yang tadinya berharap menyerap tenaga kerja sudah dikuasai mereka, tahap operasional dikuasai mereka, keuntungannya juga dikuasai oleh para investor. Lalu Indonesia dapat apa? Maka seperti dikatakan Yusi Harakunio, Indonesia cuma menjadi erzat kapitalisme semu, yaitu komprador, orang-orang atau tokoh-tokoh di sini bekerja sama dengan investor asing. Mungkin mayoritas keuntungan buat investor asing, buat negara asing, tetapi elit-elit lokal, tokoh-tokoh lokal itu kan tetap mendapatkan bagian yang kalau dirupiahkan secara konkret ya besar juga.
Nah, kalau di sini kita bicara tentang soal nasionalisme ya, siapa yang sesungguhnya nasionalis, siapa yang sesungguhnya berkhianat. Karena kalau misalnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikeruk mayoritas keuntungannya buat negara asing dan keuntungan kecil diambil oleh komprador atau elit-elit lokal di sini, maka betul-betul bertentangan dengan pasal 33 ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu yang jadi persoalannya saudara sekalian, apakah betul ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ataukah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran konglomerat, ya kan? Dan atau aparat. Oh, berat sekali ya. Jadi bukan rakyat tapi konglomerat dan aparat. Ini harus kita betul-betul pastikan ya, dan yang memastikan tentu proses yang pengecekan yang transparan dan akuntabel. Ya, sekali-sekalilah bawa media ke tempat-tempat di mana pekerja-pekerja Cina itu bekerja, dan kemudian biar diketahui apakah betul klaim Luhut bahwa jumlahnya sudah makin sedikit dan sekarang pihak Indonesia men-take over misalnya. Tapi kalau pihak Indonesia tidak men-take over, hanya sekedar menyaksikan bahwa mereka mengolah, tapi hanya mereka berinvestasi dan keuntungan kita sebagian kecil saja, maka tentu kita mengkhianati konstitusi pasal 33 ya. Polanya begini, berkuasa, incar sektor-sektor penting, serap kumpulkan, berhutang besar, buat undang-undang dan peraturan, memprotek dan saver ke semua birokrasi untuk membungkam semua itu. Ya saudara sekalian ya, yang jadi bahaya buat kita adalah ketika kekuasaan ini ternyata mengeruk banyak dari bumi Indonesia, dan ketika terjadi peralihan kekuasaan, penguasa baru itu mendapatkan lahan yang kering kerontang dan dia berusaha mengeksploitasi lahan-lahan lain atau pusat-pusat ekonomi lainnya atau pusat-pusat keuangan lainnya. Maka kita hanya berganti penguasa tetapi rezim tidak berganti. Jadi rezim yang korup, yang menguras keuangan rakyat terus bertahan. Nah, bagaimana caranya? Ya gampang, lihat saja. Para pejabat itu ikut berdagang enggak? Kalau para pejabat ikut berdagang, rasanya kok saya enggak terlalu happy ya. Tidak terlalu yakin ya bahwa mereka trusted. Jadi tapi kalau mereka tidak ikut berdagang, hanya mengurus negara, itu baru hebat. Tapi kalau mereka berdagang, mereka kaya karena kekuasaan, maka pertanyaannya adalah berapa yang masuk kantong pribadi dan berapa yang disumbangkan buat negara. Harusnya semua disumbangkan buat negara dan tidak ada yang masuk kantong pribadi kalau kita bicara tentang pejabat publik yang sesungguhnya. Kita lihat ya nanti ya, kita akan bahas bagaimana celotehan Faisal Basri dan Rizal Ramli mengenai nikel ini, biar kita mendapatkan gambaran ya, karena mereka ekonom yang reputable ya, yang tentu tidak mengabdi pada kekuasaan dan juga tidak mungkin sakit hati ya, terutama Faisal Basri yang tidak pernah mau dengan jabatan-jabatan di pemerintahan walaupun sudah ditawari. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.